Iya, kembali lagi nih dengan Crush Movie, si pembawa film-film fenomenal yang membuat kita tidak bosan menontonnya. Gimana? Udah gak sabar ya dengan film yang akan kita bawain sekarang? Yah, kali ini film yang akan kita review adalah film Ride On. Film ini diperankan oleh aktor terkenal yang pastinya kalian semua tahu guys. Yah, ia adalah Jackie Chan. Film ini resmi dirilis pada 11 April 2023 dan mendapatkan rating 6,3 dari versi IMDb. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pemeran pengganti dan kudanya yang menjadi sensasi media sosial saat pertarungan nyata mereka dengan penagih hutang menjadi viral. Tapi endingnya malah bikin mewek nih film. Gimana? Udah penasaran belum? Sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crush Movie. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Crush Movie semakin berkembang. Tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah film Ride On. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, terdapat Master Luwuk yang hidup dengan hewan peliharaannya, yaitu kuda yang bernama Red. Mereka tinggal berdua dan Red selalu menemani Master Luwuk kemana saja. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua dan Master menjadikan Red sebagai mata pencahariannya. Master Luwuk pergi ke sebuah restoran untuk makan siang, sedangkan Red dijadikan kuda hias yang berfoto bersama para wisatawan. Di saat malam hari, Master Luwuk sedang makan malam, tapi tiba-tiba dia didatangi oleh 3 orang debt collector yang menagih hutang kepadanya. Master Luwuk berusaha bersikap baik dan mengobrol dengannya, tapi debt collector itu malah emosi dan memancing Master Luwuk untuk berkelahi. Iya, Master Luwuk ini kan kungfu man. Hebat guys. Jadi dia bisa melawan 5 orang sekaligus loh. Aksi menghindar dan memukul sana-sini sudah dikuasai oleh Master Luwuk, sampai para debt collector ini takluk di hadapannya. Karena Master Luwuk tidak bisa membayar hutangnya, debt collector ini berusaha membawa kabur kuda milik Master Luwuk ini dan membuat Master Luwuk semakin emosi. Master Luwuk dan Red berhasil kabur dan berlari dari kejaran para debt collector itu. Ternyata Red adalah kuda yang sangat penurut dan mengerti dengan bahasa Master Luwuk. Mereka terus berlari dan bersembunyi sampai akhirnya Red memiliki ide bagus, yaitu bersembunyi di sebuah patung kuda. Tapi dia harus melewati dinding yang sangat sempit. Karena mereka bekerja sama dengan baik, akhirnya mereka bisa masuk dan mereka mengelabui debt collector itu. Keesokan harinya ada tetangga Master Luwuk yang tinggal di kamarnya. Dia bersembunyi dari istrinya dan Master Luwuk meninggalkan mereka. Tapi saat Master Luwuk akan keluar, dia disambut oleh 2 pengacara dan bilang kalau Red adalah milik perusahaan Dim, yang mana dia harus dikembalikan sebagai koleksi perusahaan dan akan dilelang. Master Luwuk langsung menolaknya. 2 tetangganya ini akhirnya menghampiri mereka dan mencoba melawan 2 pengacara itu. 2 pengacara itu pun langsung pergi karena dia takut melihat mereka. Master Luwuk pergi ke tempat anaknya yang bernama Bao. Master Luwuk meminta bantuan dari anaknya untuk membantunya melawan pengacara di pengadilan tentang hak asuh Red. Bao tidak pernah tinggal bersama ayahnya sejak orang tuanya bercerai, dan dia selama ini tinggal bersama ibunya. Tapi kini ibunya sudah meninggal. Bao pergi dan meninggalkan ayahnya. Di rumahnya, saat Master Luwuk bersantai, tiba-tiba ada temannya yang datang dan mengundang Master Luwuk untuk bekerja kembali menjadi pemeran sampingan. Master Luwuk yang memang sangat membutuhkan uang ini menerimanya dan langsung menunggunya bersama Red. Mereka langsung melakukan latihan, tapi Red sepertinya bermalas-malasan gitu guys. Mickey dan Bao mengobrol dan Mickey bilang kalau orang tuanya ingin bertemu dengan Wali atau salah satu keluarga dari Bao. Bao sangat senang, tapi dia bilang kalau keluarganya memang tidak ada dan tidak akan ada yang menjadi walinya. Bao bekerja sebagai karyawan di cafe shop dan tidak sengaja melihat ada seorang anak kecil yang membantu ayahnya bekerja. Bao teringat masa-masa dulu saat masih ada ibunya, dan ibunya bilang kalau dia tidak boleh membenci ayahnya karena di masa depan dia pasti membutuhkan ayahnya jika akan melangsungkan pernikahan atau wisuda. Bao yang tidak tahu apa-apa ini ternyata tiba-tiba ditinggal oleh ibunya karena sakit. Bao hanya bisa menangis dan mendengar permintaan terakhir ibunya, yaitu untuk tetap bersilaturahmi dengan ayahnya.
Hari pun berganti, Bao menghampiri rumah ayahnya. Awalnya, Bao hanya memandangi mereka dan tidak jadi menghampirinya. Saat Bao makan es krim di tengah kota, dia melihat ayahnya yang bekerja sebagai kuda rias yang menerima jasa foto. Saat yang lainnya sedang ramai, tidak ada satupun yang mau berfoto dengan Master Luwu. Bao hanya melihat dari jauh perjuangan ayahnya seorang diri. Sepulang dari sana, Master Luwu dan Red melakukan latihan lagi, dan kini Bao benar-benar menghampiri mereka. Master Luwu kaget melihat Bao mau datang kepadanya. Itu adalah pertama kali Bao datang ke rumah ayahnya, dan di sana ada banyak foto dirinya dan ibunya saat masih kecil. Tanpa basa-basi, Bao langsung bilang kalau dia dan pacarnya yang seorang pengacara akan membantunya. Awalnya Master Luwu kaget karena anaknya sudah dewasa dan sudah memiliki pacar. Bao berkenalan dengan Red, dan Red seperti menerima Bao dengan baik. Sedangkan di dalam rumahnya, Mickey pacar Bao sedang diinterogasi oleh ayahnya. Master Luwu malah menanyakan apakah Mickey bisa berkelahi, karena kalau Mickey tidak bisa berkelahi, dia tidak akan bisa melindungi Bao. Saat lagi tegang-tegangnya, Bao tiba-tiba datang. Dan saat ada Bao, ayahnya langsung bersikap baik nih guys. 3 tahun yang lalu saat bosnya masih ada, dia memberikan hadiah kepada Master Luwu, yaitu seekor kuda. Tapi Master Luwu hanya meminta anak kuda yang baru lahir itu. Dokter bilang kalau anak kuda itu terlahir cacat dengan kakinya yang bengkok dan jantungnya yang lemah. Tapi saat Master Luwu menatapnya dan dia memerintah kuda itu untuk berdiri, tiba-tiba anak kuda yang baru lahir itu langsung bisa berdiri guys, dengan keadaan kakinya yang cacat. Disitulah Master Luwu sangat bangga dan dia memilih kuda itu menjadi anaknya. Master Luwu merawat Red dari kecil dengan sangat baik. Dia mengajarkan Red belajar berlatih dan sampai akhirnya Red bisa berjalan seperti kuda normal walaupun dia terlahir dalam keadaan cacat. Mickey mau berkenalan dengan Red, tapi dia sangat takut untuk menyentuh Red. Mickey terus berusaha menghindar, tapi dia malah tidak sengaja memukul Red dan membuat Red terjatuh. Tapi Red lagi acting guys. Keesokan harinya, Bao datang melihat aksi ayahnya yang menjadi pemeran pengganti bersama Red. Dan di sini juga dilihat oleh ketua pemerintah. Awalnya Red yang sudah lama tidak acting ini merasa ketakutan. Acting dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sutradara marah dan ketua pemerintah ini marah dan meminta untuk diganti saja perannya. Akhirnya Master Luwu dan Red diusir dan Master Luwu sangat kecewa kepada Red. Master Luwu diam walaupun dihampiri oleh Red. Red pun pergi dan menghampiri Bao. Bao bilang kalau dia yakin Red bisa menyelesaikan ini dan akan terus mendukungnya. Red akhirnya kembali ke tengah gerombolan dan mulai melawan mereka semua, menunjukkan aktingnya yang sangat bagus itu. Master Luwu menghampiri Red dan menyelesaikan akting itu dengan sangat keren. Kerjasama Red dan Master Luwu sangat bagus guys, dan berhasil melawan puluhan musuhnya itu. Setelah aktingnya selesai, mereka melakukan lompatan jarak jauh dan membuat sutradara dan ketua pemerintah itu sangat senang melihat aksi Master Luwu. Hari terus berganti. Ini Bao menjadi manajer ayahnya dan Red karena mereka mulai terkenal dan ada banyak film yang harus mereka jalankan. Bao sangat bangga kepada ayahnya walaupun kerjanya itu mempertaruhkan nyawa dan keselamatan guys, karena selalu ada adegan yang sangat berbahaya. Walaupun setiap kali selesai akting, Master Luwu selalu merasa kesakitan dan sedikit terluka, tapi Bao terus mendukung profesinya yang dia sukai sebagai konsumen. Master Luwu diundang ketua pemerintahan untuk datang ke kantornya. Di dalam sana ada 50 kuda koleksi yang sangat cantik-cantik dari berbagai negara. Tapi tujuan akhirnya ketua pemerintah ini bilang kepada Master Luwu kalau Red adalah milik perusahaannya dan akan dilelang. Baru pulang dari rumahnya, 2 pengacara datang lagi dan memberikan surat resmi dari pengadilan. Kini Red yang langsung merusak kertas itu dan menunjukkan kalau artinya mereka tidak mau menerima gugatan apapun. Red dan Master Luwu memang tidak bisa dipisahkan guys. 2 pengacara ini akhirnya pergi karena kalah melawan Bao yang juga pandai dalam berbicara, dan Master Luwu sangat bangga kepada Bao. Master Luwu terus bekerja menjadi pemeran pengganti, tapi dalam satu proyek tiba-tiba ada sesuatu yang salah. Sutradaranya malah marah-marah guys, karena itu sudah kesepakatannya di awal dan juga disetujui oleh manajernya. Karena tidak terima, Master Luwu akhirnya menerima situasi ini dan bilang dia bisa melakukannya. Aksinya pun berlangsung dan Red mulai berlari kencang untuk melompat, walaupun ruang atau mengerem sangat sedikit.
Bao dan Master Luwu dan Red sangat senang akhirnya mereka bisa melakukan aksinya yang sangat sulit itu. Malam harinya di pasar malam mereka merayakan kemenangannya atas aksi tadi itu. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba debt collector-nya itu datang lagi guys dan menagih hutang kepada Master Luwu. Master mengusir debt collector itu dengan cara halus, tapi mereka tidak mau. Alhasil, Master Luwu langsung emosi dan melawan semua debt collector itu. Emang sudah kelihatan banget guys, aksi Master Luwu ini sangat hebat dalam melawan semua musuhnya. Dan untung dibantu oleh tetangganya yang juga pandai kungfu. Kini hubungan Bao dan Master Luwu sangat baik. Di perjalanan Bao bercerita kepada Mickey kalau orang tuanya cerai saat usianya belum genap 1 tahun. Jadi Bao tidak kenal sama sekali dengan ayahnya saat masih kecil. Tak sampai di sini, Red terus bekerja dan acting dengan sangat bagus dan membuat Master Luwu bangga. Master Luwu juga sangat hebat dalam acting dan bekerja sama dengan Red sambil melindungi satu sama lain. Bao datang berkunjung ke rumah ayahnya dan dia marah melihat Red terluka. Master Luwu menjelaskan kepada Bao kalau itu sudah biasa dalam kungfu. Bao jadi teringat perkataan ibunya kalau mereka adalah pekerjaan yang sangat sederhana, yaitu berkelahi dan melompat walaupun taruhannya adalah nyawa. Master Luwu berkali-kali ganti. Ternyata Master Luwu akan bertemu dengan mertuanya. Sikap Master Luwu sedikit membuat Bao tidak enak guys. Sedangkan orang tua Mickey sangat kalem. Mereka makan malam bersama dan mengobrol serta berkenalan satu sama lain. Bao rasa ayahnya sudah mengacaukan makan malam pertamanya bersama orang tua Mickey. Tapi Bao cerita kalau dia adalah ayahnya yang sudah lama tidak berhubungan. Tapi Mickey sangat bangga dengan sifat sederhana ayahnya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saat Bao bercerita, Master Luwu seperti sangat tersentuh guys dan terharu. Master Luwu sadar kalau dia sudah gagal menjadi seorang suami, tapi dia tidak akan gagal menjadi seorang ayah untuk Bao. Setelah makan malam, Bao bilang kalau ayahnya tidak boleh memaksakan Red lagi untuk melakukan acting berbahaya. Bao juga marah kepada Master Luwu karena dia sudah mengacaukan acara tadi. Master Luwu hanya terdiam dimarahi oleh Bao dan langsung pergi. Master Luwu terus menjalankan pekerjaannya, tapi dia sering menyendiri setelah anaknya marah. Saat acting akan dimulai, satu persatu dari kuda terjatuh dan Master Luwu pun terjatuh karena Red yang kesandung. Red seperti marah melihat Master Luwu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di rumahnya Bao mencari KTP ayahnya karena itu dibutuhkan oleh rumah sakit. Bukannya KTP yang ditemukan, tapi dia menemukan flash disk dan kaset yang setelah diputar adalah video rekaman CCTV saat Bao masih kecil yang sedang makan di sebuah restoran. Ayahnya selalu memberikan hadiah kepada Bao saat masih kecil, tapi Bao yang tidak tahu apa-apa, dia cuma tahu benci kepada ayahnya karena ayahnya telah meninggalkan dirinya dan ibunya. Di rumah sakit, Bao menemani ayahnya sampai sadar dan dia minta maaf atas perlakuannya dulu kepada ayahnya. Kini Bao tidak mau lagi kehilangan orang tua satu-satunya itu. Dan Master Luwu pun juga bahagia bisa berhubungan baik dengan anaknya. Malam harinya mereka menonton TV bersama. Mereka menonton adegan-adegan kecelakaan yang dilalui oleh ayahnya selama dia bekerja sebagai pemeran pengganti. Bao bersedih, begitupun juga dengan Mickey. Ayahnya menghampiri Bao dan melihat bersama aksinya itu. Bao mengakui kalau ayahnya sangat hebat dan mereka menangis bersama menunjukkan rasa sayang mereka antara satu sama lain. Ada suatu scene Master Luwu akan melompat dari atas biang lala. Tapi dia tidak bisa menggapai tali itu dan dirinya pun terjatuh bebas ke bawah. Dia masih sadar tapi dia mengalami gagal otak dan membuatnya tidak bekerja selama 8 bulan dan membuat dia berhenti dari pekerjaannya. Perusahaannya juga bangkrut beserta timnya yang pergi satu persatu. Inilah yang membuat dia dulu meninggalkan Bao dan istrinya di rumah karena dia merasa gagal. Di rumahnya debt collector itu datang lagi dan mengambil paksa Red. Red terus berontak dan untungnya Master dan Bao datang dan langsung memukuli mereka satu persatu karena dia tidak mau Red sampai diambil. Master Luwu tidak menyerah melawan para debt collector itu karena dia tidak mau Red diambil. Kolektor ini tidak ada kapuknya guys. Setelah perkelahian selesai, Master Luwu melunasi hutangnya dan berhubungan baik dengan debt collector itu. Ada yang jantan lagi nih ke rumah Master Luwu, yaitu rekan kerjanya di masa lalu. Dia menghampiri Master Luwu untuk mengucapkan terima kasih karena Master Luwu dulu mengajaknya dia bekerja sebagai pemeran pengganti sampai akhirnya dia sukses seperti saat ini. Rekan kerjanya ini menawarkan penghargaan kepada Master Luwu untuk melakukan akting kembali, tapi tidak menjadi pemeran pengganti, melainkan menjadi pemeran asli yang angkat tampak wajah mereka semua. Awalnya Master Luwu menolak karena dia sudah berjanji kepada Bao untuk tidak melakukan akting berbahaya lagi. Tapi karena dia menghargai penghormatan yang diberikan itu, akhirnya dia menerimanya.
Malam hari sebelum Master Luwu dan Red melakukan aksinya, dia melakukan latihan dulu. Tiba-tiba, Bao dan Mickey datang dan membawa kabar gembira, yaitu mereka menemukan bukti kalau Red bukan milik perusahaan. Jadi, mereka bisa melawan saat persidangan berlanjut. Red tiba-tiba menunjukkan kepada Bao kalau mereka sedang latihan. Bao marah karena ayahnya tidak menepati janjinya. Walaupun Master Luwu berusaha menjelaskan, tapi Bao tidak bisa menerimanya dan langsung pergi dari sana. Di tempat acting, Master Luwu dan Red datang dan melihat ada banyak adegan-adegan yang kini bisa dimanipulasi dengan kuda bohongan. Saat di briefing masih perlu menolak dan marah kalau selama ini dia melakukan aksi yang nyata, bukan tipuan seperti itu. Master Luwu bilang dia akan melakukannya dengan beneran, walaupun ini adegan berbahaya. Dan dia yakin Red bisa melakukannya. Master Luwu sangat berani guys, dan dia pun langsung bersiap untuk melakukan aksinya. Dia menyemangati Red dan saat aksi dimulai, awalnya masih berjalan lancar. Tapi saat sudah aksi melompat dari tangga, di detik-detik Red akan melompat, Master teringat akan masa-masanya bersama Red. Mulai dari merawat dia masih kecil dan menjaga Red sampai dewasa. Dia teringat kaki Red yang cacat. Dia memaksa Red untuk latihan dan teringat kata-kata Bao untuk tidak terlalu memaksakan Red, karena Red bukanlah ahli kungfu seperti dirinya. Master Luwu pun langsung mengerem dan tidak jadi melompat. Master Luwu bilang kalau dia menyesal dan dia meminta maaf kepada Red karena terlalu memaksakan kehendaknya dan dia memutuskan untuk berhenti saja. Red merespon itu dengan baik dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat sidang berlangsung, Mickey melakukan perlawanan dan memberikan bukti-bukti kalau Red bukan milik perusahaan. Sidang selesai dan Master menangis sambil memeluk Bao karena dia kalah di persidangan dan akan berpisah dengan Red. Mickey yang melihat itu langsung masuk dan memohon kepada kepala pemerintah untuk tidak mengambil Red. Bukannya didengarkan, ketua pemerintah ini malah pergi dan dia bilang kalau dia akan merawat Red dengan baik. Mickey bersedih karena dia kalah dan gagal menolong Master Luwu. Mereka pun pulang dan ini adalah hari terakhir Master Luwu bersama Red. Master menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada Red, tapi Red yang mengerti itu tidak mau berpisah dengan Master Luwu. Sedih banget guys, mau berpisah dengan hewan peliharaannya yang sampai dianggap seperti anak sendiri. Bahkan memaksa Master Luwu untuk melakukan latihan lagi. Master Luwu menangis dan berpelukan dengan Red karena mereka akan berpisah. Harinya sudah tiba dan Mickey mengantarkan Red ke tempat ketua pemerintahan dan mereka pun tiba di tempat ketua pemerintah. Master Luwu terpaksa harus menandatangani surat itu walaupun Red tidak mau berpisah dengannya. Red terus berontak dan Master Luwu langsung pergi dari sana. Master Luwu berusaha kuat, tapi saat mobil berjalan, Red berontak dan mengejar Master Luwu. Mobil mereka terus berjalan dan Red juga terus mengejarnya walaupun Red terjatuh berkali-kali karena lumpur yang licin. Master Luwu masih terus berjalan walaupun sambil menangis. Master Luwu pun berhenti keluar dan menghampiri Red. Dia menyuruh Red pergi kembali sambil menahan tangisannya di depan Red. Bahkan Master Luwu sendiri mengatakan kalau dia sudah tidak menginginkan Red. Red pun berhenti dan mundur langsung pergi, begitupun dengan Master Luwu. Tapi saat dia masuk ke dalam mobil, tangisnya seketika pecah sambil meninggalkan Red dari sana. Hari-hari Master Luwu ini diselimuti oleh kesedihan yang mendalam guys. Dia seperti kehilangan separuh hidupnya dan tidak memiliki semangat hidup lagi. Bao menghampiri rumah ketua pemerintahan dan menanyakan semua film dan aksi ayahnya yang selama ini. Bao terus memohon untuk mengembalikan Red karena Red sudah menjadi separuh hidupnya. Dan di rumahnya selama hidup Mr. Luwu, setiap malam dia selalu menonton videonya bersama Red. Hari pun berganti. Di pagi hari dengan caranya yang seperti biasa, menarik selimut Master Luwu. Master Luwu sadar kalau Red ini kembali lagi. Master Luwu langsung memeluk Red dan sangat bahagia, dia bilang kalau dia sangat merindukannya. Bao, Mickey dan ketua pemerintahan ini sangat tersentuh melihat Master Luwu yang sangat bahagia dengan kembalinya Red ke rumahnya. Ketua pemerintahan ini bilang kalaupun Bao tidak datang pada saat itu, dia akan tetap mengembalikan Red karena dia tidak mau Red mati kelaparan. Ternyata benar guys, hubungan antara Master Luwu dan Red itu begitu besar dan tidak dapat dipisahkan. Master Luwu sangat bahagia karena bisa kembali lagi bersama Red. Akhirnya mereka bisa berkumpul lagi guys. Emang iya, ini film apaan sih? Dari awal kita dibuat tegang, dibuat seneng dengan aksi-aksi yang keren, tapi pas ending malah mewek. Udah habisan berapa tisu nih guys? Kalau aku sih udah habis 2 kotak kali ya. Emang kalau Jackie Chan yang main udah tidak perlu diragukan lagi. Sampai di sini dulu review kali ini guys. Kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you.